Aku pernah berpikir bahwa hidup ini hanyalah tentang bertahan sendirian di tengah kerasnya dunia, sampai malam itu datang dan menghancurkan segala keyakinanku. Aku, Rangga, seorang koboi gay yang mengembara di pulau-pulau Indonesia, dari padang rumput Sumba hingga hutan Kalimantan, tak pernah membayangkan akan terjebak dalam pusaran cinta yang begitu dalam sekaligus menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, anak muda yang kuselamatkan dari lelang gelap itu ternyata adalah darah daging keluargaku sendiri. Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku sedang berada di sebuah bar bawah tanah di kawasan Glodok, tempat para lelaki seperti aku berkumpul diam-diam, mencari kehangatan sesaat di tengah dinginnya masyarakat yang masih menutup mata terhadap kami. Aku sudah terbiasa hidup seperti ini sejak remaja, menyembunyikan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Keluargaku di desa Jawa Tengah menganggapku hilang, mati perhaps, setelah aku kabur karena tak sanggup lagi menghadapi tekanan untuk menikah. Aku memilih jadi koboi modern, bekerja di peternakan-peternakan besar, menunggang kuda, menggembala sapi, tapi malam hari, aku mencari pelarian di dunia malam. Di bar itu, bisik-bisik tentang sebuah lelang gelap menyebar. Lelang manusia, anak-anak muda miskin yang dijual untuk memenuhi nafsu orang-orang kaya. Hatiku bergetar marah. Aku pernah mendengar cerita seperti ini, tapi kali ini terasa berbeda. Ada seorang pemuda bernama Ardi, katanya, berusia 20-an, wajahnya polos tapi tubuhnya membuat orang-orang tergila-gila. Dia dijual karena hutang keluarga. Aku tak tahu kenapa aku begitu tergugah. Mungkin karena aku pernah hampir jatuh ke lubang yang sama saat muda, atau mungkin naluri koboiku yang selalu ingin melindungi yang lemah. Aku menyusup ke tempat lelang itu, sebuah gudang tua di pinggir pelabuhan Tanjung Priok. Udara pengap, penuh asap rokok dan nas-nas berat. Di panggung kecil, di bawah lampu redup, Ardi berdiri dengan tangan terikat, matanya penuh ketakutan tapi ada api perlawanan di sana. Dia tinggi, kurus tapi tegap, kulitnya sawo matang khas anak desa, rambutnya hitam acak-acakan. Saat mata kami bertemu, sesuatu menusuk hatiku. Seperti mengenal, tapi aku yakin belum pernah bertemu. Tawaran demi tawaran naik. Aku tak punya banyak uang, tapi aku punya nyali. Aku maju, angkat tangan tinggi. 10 juta, teriakku. Ruangan hening sejenak. Penawar lain mundur, mungkin karena tatapanku yang seperti koboi siap tarik pistol. Aku bayar tunai uang tabunganku dari kerja keras di peternakan. Ardi dibawa ke belakang, aku jemput dia, lepaskan ikatannya. Kenapa kau selamatkan aku? Tanyanya dengan suara gemetar saat kami keluar ke hujan. Aku tak jawab langsung. Hatiku berdegup aneh. Karena aku tak bisa biarkan itu terjadi, kataku akhirnya. Kami naik motor bututku melaju ke kosanku di pinggiran Jakarta. Malam itu aku biarkan dia mandi, beri baju ganti, dan makan. Dia cerita tentang keluarganya di desa, ayahnya meninggal, ibunya sakit, hutang menumpuk. Dia datang ke kota mencari kerja, tapi terjebak sindikat. Aku dengar dengan hati yang semakin terenyuh. Ardi begitu polos, tapi ada kedalaman di matanya yang membuatku ingin melindunginya selamanya. Saat dia tidur di soa, aku duduk di samping, memandang wajahnya. Kenapa rasanya begitu familiar? Seperti melihat bayangan masa kecilku sendiri. Tapi aku gelengkan kepala, anggap saja khayalan. Malam itu aku berjanji dalam hati aku akan jaga dia, apapun yang terjadi. Tapi aku tak tahu, janji itu akan membawa badai besar dalam hidupku. Hari-hari berikutnya, Ardi tinggal bersamaku. Aku ajak dia ke peternakan di Bogor tempat aku kerja paruh waktu. Dia belajar naik kuda, tertawa saat jatuh, dan aku tertawa melihatnya. Perlahan, perasaan aneh tumbuh di hatiku. Saat kami duduk di bawah pohon, memandang matahari terbenam, tangan kami tak sengaja bersentuh. Detak jantungku kencang. Ardi menoleh, matanya lembut. Kak Rangga, terima kasih.
Tanpamu aku sudah hancur. Aku ingin katakan bahwa aku juga butuh dia, bahwa di tengah kesepianku sebagai gai yang tersembunyi, dia seperti cahaya. Tapi aku tahan. Takut. Takut jika ini hanya ilusi. Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, apakah Tuhan mengirimnya untuk menyembuhkanku? Atau justru untuk menghukumku atas rahasia-rahasiaku? Konflik mulai muncul saat Ardi cerita lebih dalam tentang keluarganya. Paman aku hilang sejak lama, katanya suatu malam. Katanya kabur ke kota, tapi keluarga bilang dia mati saja lebih baik daripada hidup menyimpang. Hatiku berhenti berdetak. Menyimpang. Aku tanya nama pamannya. Saat dia sebut Rangga, dunia seolah runtuh. Aku pamannya. Darahku mengalir deras, tapi juga dingin. Bagaimana mungkin? Adikku, ibunya Ardi, tak pernah cerita punya anak saat aku kabur. Atau mungkin dia sembunyikan karena malu. Malam itu aku tak tidur. Batin menyiksa, aku jatuh cinta pada keponakanku sendiri. Ini salah, ini dosa besar di mata masyarakat, di mata agama yang kami anut. Tapi perasaanku begitu nyata, begitu dalam. Aku ingin lindungi dia, tapi sekarang, lindungi dari apa? Dari diriku sendiri. Rahasia itu seperti duri yang semakin dalam menusuk setiap hari. Aku berusaha menjauh dari Ardi, tapi semakin aku hindari, semakin dia mendekat. Dia tak tahu apa-apa, polos seperti anak kecil yang baru menemukan dunia baru. Setiap pagi dia bangun lebih dulu, buatkan kopi untukku, senyumnya seperti sinar matahari yang menerobos awan mendung di hatiku. Kak Rangga, ajarin aku lagi naik kuda dong, pintanya dengan mata berbinar. Aku mengiyakan, tapi saat kami di atas kuda yang sama, tubuhnya menempel di punggungku, napasnya di leherku, aku hampir gila. Perasaan ini semakin kuat, semakin tak terkendali. Aku gai, ya, tapi aku tak pernah jatuh cinta sedalam ini. Sebelumnya hanya hubungan sesaat, tanpa ikatan. Tapi dengan Ardi, rasanya seperti jiwa kami saling memanggil. Suatu hari, kami pulang ke desa untuk kunjungi ibunya yang sakit. Perjalanan panjang dengan bus, Ardi tidur di bahuku. Aku memandang wajahnya, air mata hampir jatuh. Bagaimana aku bisa katakan bahwa aku pamannya? Bahwa cinta ini terlarang, tak hanya karena kami sesama lelaki, tapi juga karena ikatan darah. Di desa ibuku, Nenek Ardi menyambut hangat. Tapi saat melihatku, wajahnya pucat. Rangga, kau hidup. Aku mengangguk pelan. Ardi bingung, ini siapa, Bu? Ibuku menangis. Cerita pun terungkap. Aku memang pamannya, kakak ibunya Ardi yang kabur karena tak mau nikah paksa, karena rahasiaku sebagai gai. Keluarga menganggapku mati, tak pernah cerita pada Ardi. Ardi menatapku dengan mata tak percaya, lalu marah. Kau bohongi aku selama ini. Kau paman aku. Dia lari keluar rumah. Aku kejar, di tengah sawah basah oleh hujan. Ardi, dengar aku. Dia berhenti, air mata bercampur hujan. Kenapa kau selamatkan aku? Kenapa kau biarkan aku? Aku juga mulai suka padamu. Kata-katanya seperti petir. Dia juga merasakan. Tapi sekarang semuanya hancur. Kami berdiri saling tatap, hati penuh luka. Aku ingin peluk dia, katakan bahwa cinta tak salah, tapi masyarakat, keluarga, agama, semua menentang. Malam itu Ardi tak mau bicara. Kami tidur di kamar terpisah. Aku tak tidur, memikirkan betapa ironisnya hidup. Aku selamatkan dia dari lelang, tapi sekarang aku yang merasa terlelang, jiwaku terbelah antara cinta dan larangan. Kembali ke Jakarta, Ardi semakin menjauh. Tapi sindikat lelang tak berhenti. Mereka cari Ardi lagi, anggap dia kabur. Ancaman datang, telepon misterius, orang-orang menguntit. Aku lindungi dia mati-matian seperti koboi sejati.
Tapi dalam hati aku bertanya, apakah pengorbananku ini karena paman atau karena lelaki yang mencintainya? Suatu malam saat kami dikejar, aku tarik dia ke pelukanku di gang sempit. Aku cinta kamu, Ardi. Meski ini salah, meski dunia benci kita. Dia menangis di dadaku. Aku juga, Kak. Paman. Tapi bagaimana? Konflik semakin memuncak. Keluarga tahu kami dekat, gosip menyebar di desa. Ibuku telepon, marah besar. Kembalikan Ardi, jangan rusak dia. Aku putus asa. Ingin lari lagi bawa Ardi jauh. Tapi kemana? Di Indonesia ini, di mana kami bisa aman sebagai gai, apalagi dengan ikatan ini. Hari-hari berikutnya seperti neraka yang hidup. Ardi semakin tertutup, tapi matanya selalu mencari aku saat aku tak di sampingnya. Kami tinggal serumah, tapi seperti orang asing. Aku kerja lebih keras di peternakan, pulang malam, biar tak bertemu terlalu sering. Tapi setiap malam, aku dengar dia menangis di kamarnya. Aku ingin mati saja. Cinta ini seperti racun manis, semakin diminum semakin sakit. Aku ingat masa kecilku, saat pertama sadar aku berbeda. Teman-teman main bola, aku diam saja memandang mereka. Lalu tekanan keluarga, kapan nikah, Rangga? Aku kabur jadi koboi pengembara, tak punya akar. Sampai Ardi datang buat aku ingin berakar. Tapi sekarang akar itu busuk dari dalam. Sindikat semakin gencar. Bos mereka seorang hartawan korup, marah karena barangnya hilang. Mereka serang kosanku, bakar motorku. Aku lawan mereka sendirian seperti koboi di Ilm Barat, tapi ini nyata. Luka di tubuhku, tapi luka hati lebih dalam. Ardi rawat aku saat terluka. Saat dia balut lukaku, tangannya gemetar. Kenapa kau lakukan ini semua untuk aku? Karena aku cinta kamu, kataku pelan. Bukan sebagai paman. Dia diam, lalu peluk aku erat. Kami menangis bersama. Malam itu, kami bicara panjang. Dia cerita bagaimana dia juga merasa berbeda sejak remaja, tak pernah suka perempuan tapi takut akui. Saat bertemu aku, dia merasa diterima pertama kali. Tapi realita pahit. Kami tak bisa bersama. Ikatan darah, masyarakat yang kejam terhadap keluarga yang akan hancur. Aku putuskan lepaskan dia. Pergilah, Ardi. Cari hidup baru, jauh dari aku. Dia menolak. Tidak. Aku tak mau tanpa kamu. Konflik memuncak saat keluarga datang ke Jakarta. Ibuku, adikku, ibunya Ardi, dan saudara lain. Mereka marah, tuduh aku rusak Ardi. Kau bawa dosa ke keluarga, teriak mereka. Ardi bela aku. Ini bukan salah Kak Rangga. Aku juga. Tapi dia tak lanjut. Pertengkaran hebat. Aku diam saja, hati hancur. Akhirnya, mereka bawa Ardi pulang ke desa paksa. Aku sendirian lagi. Kosong. Malam-malam aku minum, ingat senyumnya, sentuhannya. Apakah ini hukuman atas hidupku sebagai gai? Atau ujian untuk temukan kekuatan sejati? Tapi Ardi kabur kembali ke aku. Aku tak bisa tanpa kamu. Kami lari ke Bali, sembunyi di peternakan kecil. Di sana, kami hidup seperti pasangan, meski tak pernah lewati batas isik. Hanya pelukan, ciuman dahi, bicara hingga pagi. Cinta kami murni, tapi penuh siksaan batin. Di Bali, kami temukan kedamaian sementara. Pagi-pagi naik kuda di pantai, angin laut meniup rambut Ardi, senyumnya kembali. Aku ajarin dia segala tentang hidup koboi, sabar, kuat, setia pada hati sendiri. Tapi dalam hati aku terus bertarung. Ini salah. Dia keponakanku. Setiap kali dia panggil Kak, aku ingat realita. Ardi juga menderita. Kenapa Tuhan buat kita saling cinta kalau ini terlarang? Tanyanya suatu malam di bawah bintang. Aku tak punya jawaban.
Hanya peluk dia lebih erat. Kami bicara tentang masa depan. Mungkin pindah ke luar negeri, tapi uang mana? Atau tetap sembunyi selamanya. Tapi masa lalu mengejar. Sindikat temukan kami. Bos mereka kirim preman. Pertarungan sengit di peternakan. Aku lindungi Ardi, terluka parah. Saat aku jatuh, Ardi nangis, lawan mereka dengan gagah. Polisi datang, sindikat bubar. Tapi berita menyebar. Keluarga tahu kami bersama. Mereka datang lagi, kali ini dengan Ustadz, bilang kami dosa besar, harus tobat. Ardi marah. Cinta kami tak salah. Kami tak sakiti siapapun. Tapi tekanan terlalu berat. Aku lihat Ardi semakin kurus, matanya kosong. Aku tak sanggup lihat dia menderita karena aku. Aku akan pergi, kataku akhirnya. Biarkan kau hidup normal. Dia menangis histeris. Jangan. Aku mati tanpa kamu. Malam itu kami pelukan terakhir. Air mata membasahi baju satu sama lain. Aku rasakan betapa dalam cintanya, betapa dalam penderitaanku. Pagi harinya aku tinggalkan surat, makan aku Ardi. Cinta kita terlalu besar untuk dunia ini. Hidup bahagia, temukan yang bisa terima kamu sepenuhnya. Aku pergi, kembali mengembara sendirian. Hati remuk. Tahun-tahun berlalu seperti angin kencang di padang rumput. Aku kembali jadi koboi sejati, pindah dari satu peternakan ke lain, tak pernah berhenti lama. Tapi Ardi selalu di hati. Setiap malam aku bayangkan wajahnya, senyumnya, pelukannya. Penyesalan menyiksa, kenapa aku tinggalkan dia. Aku dengar kabar dari desa. Ardi menikah paksa dengan perempuan, punya anak, tapi katanya tak bahagia. Dia kerja keras, kirim uang untuk keluarga. Tapi matanya kosong, kata orang. Aku ingin kembali, tapi takut. Takut hancurkan hidupnya lagi. Suatu hari, surat datang. Dari Ardi. Kak, aku tak bisa lupa kamu. Hidup ini palsu tanpa kamu. Hatiku bergetar. Aku balas, cerita segala. Kami mulai berkirim surat diam-diam. Perlahan Ardi cerai, katanya tak sanggup bohong lagi. Dia datang ke aku di peternakan Sulawesi tempat aku kerja. Kami bertemu lagi. Dia lebih dewasa tapi matanya sama. Kami peluk lama, menangis. Tapi kita masih terlarang, kataku. Dia geleng kepala. Cinta tak kenal larang. Kita bisa hidup sederhana, jauh dari semua. Tapi konflik terakhir datang. Keluarga tahu, tolak total. Bahkan ancam bunuh jika kami bersama. Ardi sakit parah karena stres. Aku rawat dia di rumah sakit kecil. Di sana dia pegang tanganku lemah. Jangan tinggalkan aku lagi. Aku janji. Tapi dalam hati aku tahu ini akhir. Ardi sembuh perlahan, tapi kami sadar tak bisa lari selamanya. Kami putuskan hadapi semua. Kembali ke desa, bicara jujur pada keluarga. Pertemuan penuh air mata. Ibuku menangis, akui salahnya dulu, tak terima aku apa adanya. Adikku, Ibu Ardi, peluk kami berdua. Makan kami. Kalian berhak bahagia. Tak mudah. Gosip desa, tatapan sinis. Tapi perlahan kami bangun hidup baru. Kami buka peternakan kecil, hidup sederhana sebagai saudara di mata orang, tapi pasangan di hati. Kami tak pernah lewati batas isik intim, tapi cinta kami lebih dalam dari itu, saling pengertian, dukung, lindung. Ardi sering bilang, kau koboi yang selamatkan aku 2 kali, dari lelang dan dari kegelapan hati. Aku tersenyum. Hidup tak sempurna, tapi kami temukan kedamaian. Di Indonesia yang masih keras terhadap kami jadi teladan diam. Cinta sejati tak butuh pengakuan dunia, cukup hati yang saling mengisi. Kini saat matahari terbenam di sawah, kami duduk berdampingan.
Tangan saling genggam. Tak ada lagi rahasia, tak ada lagi lari. Cinta kami, meski lahir dari tragedi, akhirnya temukan jalan pulang. Personalia, penuh pengampunan, penuh harapan.